Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Di segmen ini gue bakal bawain cerita yang kita ambil dari berbagai sumber dan cerita kiriman dari Sobat Mystic Hunter. Pada episode kali ini gue bakal bawain cerita yang dikirim oleh Mas Gofur di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang mengisahkan tentang kelahiran seorang putrinya yang diikuti oleh sesosok kuntilanak sesaat setelah tembuninya dikubur. Terima kasih buat Mas Gofur yang udah bersedia buat bagiin ceritanya ke Sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Yaudah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Cerita ini terjadi ketika putri pertama Gofur lahir sekitar tahun 2014. Waktu itu, Mas Gofur masih bekerja di salah satu restoran di Tangerang Selatan saat umur kandungan istrinya sekitar 8 bulan lebih dan sudah mendekati hari lahirnya. Siang itu, Mas Gofur hendak berangkat bekerja, lalu pamit ke istrinya dan ke ibunya yang kebetulan tinggal di rumahnya selama istrinya hamil. Ibunya selalu menemaninya di rumah karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika Mas Gofur berjalan keluar rumah dan menuju ke motornya, tiba-tiba ibunya memegang tangannya dengan keras dan sambil berkata, "Kalau nggak berangkat hari ini bisa nggak, Pung? Ibu takut terjadi apa-apa sama istrimu dan calon anakmu." "Insya Allah nggak akan kenapa-kenapa, Bu. Kemarin aku periksa, kata bidan masih 1 minggu lagi HPL-nya," jawab Mas Gofur meyakinkan. "Ya udah, tapi kamu harus siap siaga ya, perhitungan bidan kan belum tentu akurat," ujar ibu Mas Gofur. "Iya Bu, telepon aku saja apabila terjadi sesuatu," jawabnya. Waktu itu jam 2 siang, Mas Gofar berangkat kerja. Sesampainya di sana, ia langsung mulai bekerja, tapi di sini ada perasaan yang tak enak menghantuinya. Batinnya selalu memikirkan istrinya di rumah. Sesekali ia merenung sampai melakukan kesalahan dalam bekerja. Temannya yang menyadari hal itu menegurnya. "Pung, lu kenapa bengong aja, gue perhatiin," tanya temannya. "Gak apa-apa, gue cuma kepikiran sama bini gue di rumah," jawabnya. "Oh ya udah, yang penting lu siap siaga aja di sini," jawab temannya lagi. Tidak beberapa lama ia dipanggil oleh manajernya. "Fur, ada telepon nih dari orang tuamu," ucap manajernya. Gofur langsung bergegas menghampiri dan berbicara. "Kenapa, Bu?" "Istrimu sepertinya mau melahirkan, Pul," jawab ibunya. Baik, aku pulang sekarang juga," jawabnya dengan gugup. Gofur pun langsung meminta izin pulang lebih cepat ke manajernya. "Pak, saya izin pulang sekarang ya. Istriku mau melahirkan," kata Gofur ke manajernya. "Oh ya udah, kamu hati-hati, jangan terburu-buru dan jangan ngebut-ngebut ya," jawab manajernya sambil memberikan perhatian. Gofur langsung bersiap-siap dan bergegas untuk pulang. Di layar HP-nya terlihat ada 36 panggilan terjawab dari ibunya.
Karena saat bekerja, Gofur tidak diperbolehkan membawa ponsel. Gofur langsung tancap gas sore itu dari Pamulang menuju Bogor. Setelah menempuh perjalanan sekitar 45 menit, Gofur pun sampai di rumah. Sebelum masuk ke rumah, ia dipanggil oleh tetangganya. Pung, kamu langsung ke bidan aja, istrimu sudah dibawa ke sana. Suster, istri saya di ruang berapa? Bagaimana proses persalinannya? Tanya Gofur dengan tergesa-gesa. Proses persalinannya sudah selesai, Pak. Anak Bapak ada di ruang bayi, istri Bapak ada di ruang melati, jawab suster tersebut. Gofur pun dengan haru menemui anak dan istrinya dan mengazani putri pertamanya itu. Setelah proses selesai, ada satu lagi tugas yang harus dijalaninya. Pung, itu ada plastik di bawah kasur istrimu. Nanti bawa ke rumah ya, dan kamu proses hari ini juga ya, ujar ibunya. Loh, apa ini, Bu? Tanya Gofur. Itu adalah ari-ari anakmu. Kubur hari ini juga sebelum hari gelap. Tapi cuci dahulu sampai benar-benar bersih dari darah dan cari alat pelengkapnya ya, jawab ibunya. Gofur sebenarnya tahu budaya di tempatnya tinggal bahwa ari-ari atau tembuni sejatinya dikubur. Tapi ia masih kebingungan mencari bahan pelengkapnya seperti kembang 7 rupa, asam jawa, jeruk nipis, jarum, dan kendi itu sendiri. Setelah alat dan bahan sudah didapat, Gofur langsung membawa ari-ari tersebut ke rumah untuk dibersihkan dan dikuburkan. Setelah sampai di kamar mandi, ia membuka bungkusan plastik tersebut. Begitu dibuka, ia langsung muntah melihat bungkusan berisi plasenta itu, karena ia baru pertama kali mencuci plasenta anaknya. Baunya pun lebih amis dari daging kurban, tuturnya. Tapi karena itu adalah bagian dari darah dagingnya, terpaksa ia lakukan ketika sedang mencuci plasenta tersebut. Tiba-tiba saja air mendadak mati. Waduh, airnya mati lagi, mana darahnya masih banyak, gumam Gofur dalam hatinya. Tanpa pikir panjang, ia langsung membawa plasenta tersebut ke sungai dan membersihkannya di sana. Terlihat adik iparnya sedang sibuk membuat lubang untuk mengubur plasenta tersebut nantinya. Loh, Bang, mau dibawa kemana itu hari-harinya? Tanya adik iparnya. Sambil berjalan, ia pun menjawab, mau aku cuci di sungai aja, soalnya air di dalam mati, habis kali air sumurnya. Jalan menuju sungai harus melewati satu pohon randu yang begitu besar. Dan para warga desa dan Gofur sendiri sering melihat penampakan makhluk astral di sana. Singkat cerita, jam menunjukkan pukul 17.23 sore dan sudah mulai memasuki waktu surup. Gofur memberanikan diri turun ke sungai. Ketika melewati pohon randu yang besar, dari sudut matanya melihat ke salah satu ranting pohon randu, seperti ada sosok putih yang duduk. Ia tidak memperdulikan sosok tersebut dan terus berjalan menuju sungai. Sesampainya di sungai, ia langsung membersihkan plasenta itu. Sesekali ia terlihat menahan mual. Yang lebih parah lagi, dari belakang ia melihat seperti ada sosok yang berlalu lalang dengan sangat cepat. Aduh, ini kok gak hilang darahnya, gumamnya sambil terus menggosokkan tangannya ke plasenta tersebut. Darah yang sudah mulai mengering membuat agak susah untuk membersihkannya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa melengking dari arah belakang. Suaranya terdengar samar-samar, tapi dekat. Jadi posisi Gofur ini menghadap ke sungai dan membelakangi tebing sungai yang masih ditumbuhi pepohonan bambu yang lebat. Suara itu terus-menerus terdengar dengan samar-samar. Dalam hatinya berkata, aduh, kalau suaranya samar berarti deket nih setan. Setelah selesai, ia pun langsung membungkus plasenta tersebut dan hendak kembali ke rumah. Ketika ia membalikan badannya, tiba-tiba terlihat sosok kuntilanak dengan wajah pucat, rambut yang acak-acakan, dengan matanya yang hitam, berdiri tepat di belakangnya. Mungkin hanya berjarak sekitar 3 meter darinya. Tuh kan, apa gue bilang kalau ambil jalan memutar, jam berapa gue sampai di rumah?
ujarnya sambil gemetar. Karena dia tepat berada di belakang Gofur, jadi mau tidak mau ia harus melewati sosok tersebut kalau mau berjalan menuju rumahnya atau ambil jalan memutar lewat seberang sungai yang cukup jauh. Ah, bodo amat, beraniin aja dah. Anggap aja gua nggak lihat dia, kata Gofur sambil mengendap-endap melewati sosok tersebut. Terlihat sosok tersebut bergoyang-goyang sambil tertawa kecil. Ketika sudah sekitar 3 meter, Gofur mengendap-endap melewati sosok tersebut dan bersiap mengambil langkah. Tiba-tiba, aduh, goblok, hari-harinya malah ketinggalan lagi, umpat Mas Gofur. Mau tidak mau, ia harus balik lagi ke bibir sungai. Terlihat hari yang sudah mulai gelap menjelang maghrib. Tanpa pikir panjang, ia meraih bungkusan plastik yang berisi plasenta itu dan langsung berlari sekencang-kencangnya. Pandangannya pun hanya fokus ke depan sambil berlari. Dari sudut matanya terlihat sosok tersebut terbang di sampingnya. Gofur pun tambah panik dan berteriak, "Ah!" Ketika ia sudah berlari melewati pohon randu besar, sosok tersebut sudah tidak mengikutinya lagi. Ia pun berhenti sejenak sambil mengatur nafas. Alhamdulillah, kunti sialan itu udah gak ngikutin lagi, ucapnya. Sesampainya di rumah, tepat azan maghrib berkumandang, adik iparnya bertanya lagi, "Kok lama banget bang nyucinya?" Ia pun menjawab, "Waduh, panjang ceritanya, nanti aku ceritain kalau udah selesai nguburnya." "Ya udah, nanti selesai sholat maghrib kita lanjut ya bang, maghriban dulu kita," jawab adik iparnya. Proses penguburan pun berjalan lancar dan ia menceritakan kejadian tersebut kepada adik iparnya. Singkat cerita, keesokan harinya Putri Gofur dan istrinya sudah diperbolehkan pulang dari bidan. Siang itu, sesampainya di rumah, lihat para tetangganya mampir ke rumah untuk memberikan selamat atas kelahiran putrinya. Malam harinya sekitar pukul 11 malam, suasana sangat hening. Ia dan istrinya terbangun karena mendengar suara tangisan dari atap rumahnya. Suara itu sangat jelas terdengar karena rumah Gofur waktu itu belum ada langit-langit rumahnya. Jadi, ketika tidur langsung berhadapan dengan genteng atap rumah. Istrinya lantas bertanya, "Aa, itu suara apaan ya?" tanya istrinya yang ketakutan. "Gak tahu deh, yang jelas bukan manusia," jawab Gofur yang juga terlihat tegang. Istrinya pun berkata, "Usir aku takut, apalagi anak kita baru lahir." "Ah, gak mau, aku juga takut deh," jawab Mas Gofur. "Loh, gimana sih? Kamu kan laki-laki, masa sama hantu begitu doang takut?" bentak istrinya. "Ya udah iya, aku keluar," jawab Gofur. Ternyata istriku marahnya lebih seram dari Kunti, gumamnya dalam hati. Gofur pun memberanikan diri untuk keluar rumah. Dan benar saja, ketika ia melihat ke arah atap rumah, ada sosok Kunti yang kemarin mengganggunya di sungai. "Woi, ngapain lu ganggu gua dan keluarga gua? Pergi nggak?" teriaknya. Sosok itu yang tadinya menangis, mendadak tertawa melengking. Gofur langsung mengambil salah satu sendal yang ia pakai dan langsung melempar sendalnya ke sosok Kunti itu. Walaupun lemparannya meleset, tapi Kunti tersebut mendadak terbang sambil tertawa melengking. Ia pun masuk kembali ke dalam rumah. Singkat cerita, malam pun selesai. Keesokan paginya, Gofur menemui seseorang tetangganya yang mengerti tentang hal ini. Tetangganya langsung memeriksa rumah Gofur. Lalu ia berkata, Sosok itu yang mengikutimu dari pohon randu tadi, Pung. Dan dia bakal sering datang ke sini karena kamu punya bayi." "Lah, terus gimana cara menangkalnya, Pak?" tanya Gofur. "Cukup sediakan air dan garam kasar saja, nanti biar saya yang urus." Setelah semua permintaan dipenuhi, tetangganya langsung melarutkan garam kasar tersebut ke dalam sebuah ember besar dan terlihat di mulutnya melafalkan doa-doa. Ia pun langsung menyirami sudut-sudut rumah sampai ke atap rumah dengan air
air larutan tadi. Ini berapa pak? Tanya Gofur. Berapa apanya? Berapa saya harus bayar bapak? Tanya Gofur. Alah, kayak sama siapa aja pakai bayar-bayaran segala. Saya ikhlas pung bantu kamu, jawab tetangganya. Ya udah, tunggu sebentar ya pak. Gofur pun bergegas menuju warung untuk membeli 2 bungkus rokok kretek. Ia pun langsung memberikannya kepada tetangganya. Waduh, kalau rokok berat saya nolaknya pung. Tapi ini kamu ikhlas kan? Ucap tetangganya sambil tertawa. Ikhlas pak, lagian saya juga kan tidak merokok. Makasih banyak ya pak, jawab Gofur. Ya intinya kamu tetap harus rajin sholat, minta perlindungan sama Gusti Allah, dan sehabis dari mana-mana utamakan bersih-bersih terlebih dahulu, baru menyapa anakmu, ucapnya menambahkan. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi gangguan-gangguan dari makhluk gaib yang dialami oleh Gofur sekeluarga. Sampai cerita ini dikirimkan, Gofur sudah memiliki 2 orang anak, sedangkan putrinya saat ini sudah duduk di bangku kelas 3 SD, dan mereka masih tinggal di rumah lama mereka tanpa gangguan sedikit pun. Cerita pun selesai. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter. Buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percaya. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.